Pas saya pelajari metaverse itu, bahkan metaverse saya lihat apa nih, kita sebagai developer properti, kita adalah pelaku industri yang membangun di dunia nyata, benar ya Pak ya? Ya, betul. Kita yang membangun kota, membangun perumahan, membangun apartemen gitu. Sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran kita yang mungkin terbatas kalau kita lakukan di dunia nyata. Tapi kalau kita bawa ke dunia virtual itu unlimited Pak. Betul. Iya, Apa bisa dibuat di situ? Apapun bisa dibuat. Kita bisa nih bikin satu ruang virtual di mana kita bisa meeting seakan-akan kita lagi di pinggir pantai di Bali, Pak. Dan kita bisa tampil dengan avatar kita sendiri. Jadi saya pikir lama-lama saya nggak perlu ruang besar. Saya bisa tinggal di apartemen sempit, kecil. Asal saya bisa terkoneksi setiap saat sama teman-teman saya dan keluarga saya bisa pilih. Mungkin rumah saya di dunia virtual udah kayak mansion, Pak, besar betul, gitu. Betul. Dan hebatnya lagi, di dunia virtualnya itu, kalau kita kan jualan tanah meter persegi, Pak. Mereka juga ada pixel persegi, Pak. Berapa pixel. Jadi itu benar-benar bisa di-commercialize dan di-monetize. Selamat siang, Pak Oki. Selamat siang, Pak Ismet. Apa kabar? Baru Sehat. pulang dari Bali ya, jalan-jalan ya Pak? Oh, sekalian bisnis. Sekarang di Bali kerja terus, Pak. Oh, sekalian kerja ya Pak. Udah nggak bisa liburan. Udah nggak bisa liburan ya. Oke Pak, kita udah statikin, kita buka masuk dulu ya ngobrolnya Pak ya. Iya, biar lebih enak ya. Orang-orang banyak yang merindukan ya untuk liburan ya Pak. Iya. Cuman karena keluar negeri mesti kena karantina 10 hari gitu ya. Iya. Bali itu jadi rame ya Pak? Ya karena itu destinasi yang terbaik ya masih di Indonesia. Ya kalau kita nggak bisa keluar negeri, Bali pasti jadi pilihan. Infrastrukturnya juga sudah lengkap. Kami mulai develop di Bali, nggak saya cerita sama Pak Ismet, itu kan sebenarnya untuk orang-orang pendatang yang kerja di Bali. Tapi kan waktu kita launching itu nggak ada yang tahu itu udah awalnya pandemi gitu kan, bulan Maret kita launching. Ya begitu pandemi kan seluruh Bali mati, tutup. Tapi di sana ternyata ada market yang baru yang selama ini nggak pernah kita pikirkan sebagai developer, yang demand-nya ada tapi supply-nya kurang banyak di Bali gitu. Itu second home, holiday home. Jadi kita sebutnya tipenya resort residential, bisa nyaman digunakan sepanjang tahun, berfungsi sebagai rumah yang lengkap, tapi juga nyaman digunakan untuk liburan dan juga bisa disuruh cari duit, jadi untuk disewa-sewain. Cukup banyak yang mengembangkan di Bali ya. Apakah karena Bapak melihat satu peluang baru atau apa gitu Pak? Iya, sebenarnya kan proyek-proyek kami kan lebih banyak di Jabodetabek. Bali itu ya kita mulai dengan satu proyek, ternyata kita lihat ada demand yang cukup kuat. Terus juga saya berpikir Bali itu etalasenya Indonesia ya. Kalau nanti COVID-nya ini sudah mereda, pasti kan orang asing kembali datang ke Bali, dan apapun yang bisa kita showcase di Bali itu akan dikenal oleh orang-orang mancanegara yang berkunjung ke Bali. Jadi saya pikir bagus juga sih memperkenalkan bahwa di Indonesia itu ada developer seperti kami yang progresif, yang sangat design conscious. Bahkan desain kita yang Damara Village Ubud itu menang Pak di Asia Property Award di level Asia. Award Asia lah. Iya, di Asia. Luar biasa ya. Best Housing Architecture. Jadi ya saya pikir itu ikut membanggakan ya buat kita bangsa Indonesia, supaya dari luar bisa lihat bahwa kita tuh juga sangat matang dan sangat serius mengenai desain dan produk. Menurut pandangan Bapak, bagaimana properti di tahun 2022 ini Pak? Saya pikir gini, kalau kita bicara pandemi, kayaknya nggak ada habisnya. Kita juga nggak tahu nanti ada varian apa lagi. Ya kita berharap bisa pandemi ini berubah segera jadi endemi. Basically kita harus bisa hidup dengan virus itu gitu. Kenyataan yang kita hadapi adalah gaya hidup kita berubah kan Pak, secara tidak langsung. Seperti kita developer juga saya yakin cara jualannya aja berubah. Dari sesuatu yang tadinya harus face to face, harus ketemu, sekarang berubah semua ke digital. Jadi ya dunia internet, dunia online, dunia virtual itu adalah masa depan sih menurut saya. Dan ini sekarang lagi ramai banget dibicarakan soal metaverse. Metaverse ya Pak? Iya. Kalau sekarang kan kita bilang kita hidup di mana? Universe gitu ya. Universe. Metaverse itu adalah versi virtualnya dari dunia nyata. Ya itu mendapat boosting luar biasa ya, karena salah satunya pandemi ini. Karena saat pandemi we stay at home gitu ya Pak. Kita mengurangi interaksi pergi keluar. Nah dengan orang banyak di rumah ini,
Tapi kan kita sebagai manusia masih perlu berinteraksi secara sosial. Interaksinya gimana? Ya menggunakan dunia virtual. Jadi menggunakan Google gitu Pak, VR, Google. VR gitu. Iya, yang awalnya itu cuma dipakai oleh para gamers gitu. Sekarang kita bisa pakai itu untuk meeting Pak, meeting virtual gitu. Kita bisa hangout, ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita di ruangan virtual. Pas saya pelajari metaverse itu, bahkan metaverse saya lihat apa nih, kita sebagai developer properti, kita adalah pelaku industri yang membangun di dunia nyata, benar ya Pak ya? Ya, betul. Kita yang membangun kota, membangun perumahan, membangun apartemen gitu. Sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran kita yang mungkin terbatas kalau kita lakukan di dunia nyata. Tapi kalau kita bawa ke dunia virtual itu unlimited Pak. Betul. Iya, Apa bisa dibuat di situ? Apapun bisa dibuat. Nah, kalau di metaverse itu Pak, saya pikir mereka bikin kafling kan unlimited. Ya. Bisa berapapun gitu. Nah, ini jadi hal-hal baru yang merubah sekali pola pikir dan pakem-pakem kita sebagai pembangun gitu ya. Kita bisa nih bikin satu ruang virtual di mana kita bisa meeting seakan-akan kita lagi di pinggir pantai di Bali Pak. Dan kita bisa tampil dengan avatar kita sendiri. Jadi saya pikir lama-lama saya nggak perlu ruang besar. Saya bisa tinggal di apartemen sempit, kecil. Asal saya bisa terkoneksi setiap saat sama teman-teman saya dan keluarga saya bisa pilih. Mungkin rumah saya di dunia virtual udah kayak mansion Pak, besar. Betul. Dan hebatnya lagi, di dunia virtualnya itu, kalau kita kan jualan tanah meter persegi Pak, mereka juga ada pixel persegi Pak, berapa pixel. Jadi itu benar-benar bisa di-commercialize dan di-monetize. Jadi kalau orang-orang capital markets bilang, kalau properti itu skalanya nggak bisa terlalu gede karena limited gitu, nggak gitu liquid. Nah, kalau properti di dunia virtual itu skalanya kan unlimited. Ya, betul. Nah, jadi kuenya tuh besar sekali. Nah itu sangat menarik untuk kita nih, pelaku industri properti. Kita harus belajarin Pak. Terus kita harus lihat ada opportunity apa buat kedepannya gitu. Yang terakhir Pak, bagaimana planning ke depannya, ke future-nya dari Greenwoods Pak? Ya, jadi di akhir tahun 2021 kemarin kami sudah siapkan satu structure di mana di tiap provinsi di Jawa dan Bali kami punya satu holding company di tiap provinsi. Jadi kami punya Greenwoods Banten Development, Greenwoods Jabar, Greenwoods Jateng, Jatim, Greenwoods Bali. Program kerja kami ke depan adalah mencari partner-partner di tiap provinsi, di tiap kota, karena kami ingin masuk ke ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota-kota. Kita yakin sekali jika program ini berjalan dengan lancar, harusnya kota-kota ini menjadi semakin makmur. Orang-orang di daerah semakin makmur, tidak tergantung harus ke Jakarta atau ke kota-kota besar saja. Nah, begitu kalangan menengah Indonesia mulai bangkit terus di kota-kota ini, ya pastinya rumah menjadi kebutuhan yang utama. Betul. Dan buat saya sebagai developer, kontribusi kita untuk bangsa ya tentunya membuat sesuatu yang membanggakan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Salah satunya yang mengenai habitat kita, rumah tempat kita tinggal, di mana keluarga-keluarga Indonesia tinggal gitu. Nah, jadi dengan semangat itu kita ingin hadir di setiap kota besar dulu, terus kita masuk ke kota kabupaten. Makanya kita buat holding di tiap provinsi itu di Jawa dan Bali. Ini barusan juga lagi bicara lagi untuk Sulawesi. Nah, kalau kita sudah punya structure di tiap provinsi itu, kita bisa kerjasama dengan developer lokal yang kita bisa support gitu loh Pak. Jadi kita bisa gabungkan orang yang mempunyai lahan dengan orang yang mau berinvestasi di properti. Juga kita bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman developer muda di berbagai daerah yang ingin menjadi bagian dari komunitas dan network kita gitu Pak. Dengan begitu Greenwoods berharap jadi developer yang paling produktif di Indonesia. Karena kita bisa hadir di berbagai tempat. Oke Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu, terima kasih Pak Ismail.